mengundang kami untuk masih ikut stay di hari kedua ini. Kemarin kita di hari pertama sudah diskusi mengenai beberapa hal terkait administrasi dari jabatan fungsional perangkat komputer. Nah, yang hari ini, harusnya kemarin yang sesi terakhirnya itu ahli ya, ahli, tapi ternyata kemarin kita diskusinya, tapi beberapa sudah membahas, sudah mengarah ke butir kegiatan. Ini mungkin nanti beberapa akan ada penegasan. Kalau hari ini kita akan lebih banyak berbicara tentang butir-butir kegiatan, baik di jenjang keahlian ataupun di jenjang keterampilan. Mulai dari sana ya. Ya, ini next saja tadi sudah diperkenalkan ya. Jadi di BPS ini saya berada di bagian unit transformasi TI sebenarnya yang melakukan transformasi TI di BPS, kemudian juga tim Prakom, perangkat komputer, tapi yang khusus terbaru ini adalah yang terkait dengan penyusunan juknisnya. Jadi juknis ini saat ini sedang kita susun ya, kita susun, dan ini akan menjadi panduan bagi kita semua di perangkat komputer untuk berkontribusi atau menjalankan kegiatan perangkat komputer. Maaf, suara saya jelas ya untuk Bapak Ibu yang ikut di Zoom ya? Apakah jelas? Tes. Halo, jelas ya? Jelas ya? Bisa saya lanjutkan? Bergema ya? Karena ini ruangannya. Iya, tapi kalau saya ngomong di sini, kalau nggak pakai ini nggak kedengaran di ruangan. Oh gitu. Suara saya? Halo, tes. Gini aja, sudah lebih jelas. Oke, jadi dua ya. Tapi agak suaranya agak ini ya. Sekarang udah. Sekarang udah. Settingan yang ya masih belum ini ya, belum terdengar ya. Enggak ya. Tes. Halo, tes. Keluar. Berarti jangan ya. Coba yang dari luar ngomong. Cek. Halo, tes. Sudah. Tes.
Tes, tes. Saudara? Masih kurang jelas, Pak. Kurang jelas ya. Kurang jelas. Tes. Tes, tes. Tes. Masih menggema, Wid. Tes. Tes. Masih menggema, masih lemah. Masih menggema, Pak. Mungkin dulu yang di dalam ruangan ini mic-nya dimatiin. Ya, gimana? Jelas? Jelas? Jelas, jelas, Oke. jelas semua. Oke, terima kasih. Bisa dilanjut, Bu Jil. Iya, mohon izin untuk melanjutkan kembali. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak, jelas. Oke, terima kasih Bapak. Mohon maaf atas ini ya. Iya, baik, saya akan lanjutkan. Jadi tadi hari ini kita akan membahas mengenai butir kegiatan, baik ahli terampil. Nanti Bapak Ibu yang berada di jenjang keahlian ataupun jenjang keterampilan, ini materinya sama, yang membedakan hanyalah butir kegiatan, depan sama belakangnya sama ya. Nah, kinerja seorang prakom, kita pasti sebagai seorang pegawai negeri ataupun prakom sebagai salah satu jabatan fungsional, itu dinilai kinerja berdasarkan perolehan angka kredit. Nah, perolehan penilaian angka kredit itu tergantung bagaimana kita sebagai seorang peserta komputer memahami bukti, satu, memahami butir kegiatannya, dua, mendokumentasikan pekerjaannya. Kalau Bapak Ibu rajin bekerja bagus tapi dokumentasi lemah, itu juga akan mengurangi kinerja Bapak Ibu sebagai dasar pembuktiannya. Kalau dokumentasi bagus tapi butir kegiatan tidak paham, itu juga kita bingung mau ngapain. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita sekarang akan mencoba untuk mengupas ya secara umum dulu, secara umum. Nanti kalau ada pembahasan detail khusus lagi, nanti kita bisa breakdown. Tapi pada prinsipnya yang perlu kita pahami bersama adalah satu, area peran atau komputer kita itu apa aja. Mungkin Bapak Ibu sudah membaca Permenpan 32 2020. Bahkan mungkin Bapak Ibu di sini ataupun yang di Zoom sudah pernah ikut uji publik ya pada tanggal 13 Januari 2021 terkait juknis Prakom. Bapak itu sebenarnya bisa mendownloadnya. Waktu itu kita share. Itu isinya adalah draft juknisnya. Bedanya dengan juknis sekarang posisinya itu sedang di Komham. Posisinya kurang lebih bedanya sekitar 10-15% saja. Terutama di bagian batang tubuhnya, pasal-pasalnya. Tapi kalau isinya mostly sama. Paling ada beberapa penegasan di beberapa butir kegiatan. Itu Bapak Ibu bisa baca di situ. Kalau Bapak Ibu tergabung di dalam Telegram Prakom, grup Telegramnya, di situ ada tuh dokumennya, termasuk bahan-bahan yang pada dasar kita melakukan uji publik. Kemudian kita memahami yang namanya butir kegiatan, kemudian penilaian peralatan komputernya, kreditnya, nanti akan kita bahas. Dan sebenarnya sasetnya ini case study, karena waktu itu kan ada 2 jamnya case study untuk masing-masing jenjang prakom ahli dan terampil. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu ya untuk studi kasus penilaian angka kreditnya. Next. Nah, ini adalah area prakom. Kemarin sudah disinggung oleh Bu Arta dan Bu Langgar bahwa area prakom itu ada 3 unsurnya: tata kelola dan tata laksana TI, infrastruktur TI, dan terakhir adalah sistem informasi dan multimedia. Unsur itu kemudian dibagi subunsur. Nah, dibagi subunsur, ada 10 subunsur yang melekat di masing-masing unsur. Subunsur pertama adalah IT Enterprise. IT Enterprise itu kurang lebih Bapak Ibu terkait dengan area kegiatan yang terkait dengan strategi TI,
tata kelola, kemudian kebijakan. Pokoknya SPBE banget. IT Enterprise itu SPBE banget. Nah, kalau Bapak Ibu yang berada di tim SPBE, kebetulan hari ini ada sosialisasi SPBE hari kedua ya. Nah, itu disinilah peluang Prakom itu kegiatan ada di sini. Jadi IT Enterprise itu arsitektur SPBE, enterprise arsitektur di sini, strategi di sini, kebijakan di sini, tata kelola di sini, prosedur di sini, mengukur kinerja juga di sini. Jadi semua yang hal terkait TI-nya Kemenkes itu ada di sini. Kemudian manajemen layanan TI, ini kayak misalkan Bapak Ibu yang terkait dengan operasional daily layanan TI-nya, ngurusin email, ngurusin web service, ngurusin layanan pembangunan aplikasi, ngurusin IT service management, manajemen layanan TI. Kalau Bapak Ibu punya helpdesk, IT helpdesk, maka ini menjadi area utama dari pekerjaan Bapak Ibu. Kemudian pengelolaan data. Pengelolaan data kalau misalkan di sini terkait dengan manajemen data, data crawling, Bapak Ibu terkait hidup sehari-harinya di data, maka ini poin butir kegiatan pengelolaan data. Audit TI, ini kegiatan yang baru. Audit TI itu Bapak Ibu terkait dengan bagaimana memeriksa kinerja TI-nya, memastikan bahwa TI-nya itu sudah baik secara administrasi ataupun secara non-administrasi itu memang benar-benar bisa bekerja. Nah, audit TI ini sekarang sudah hangat-hangatnya ya terkait audit TI SPBE. Audit TI ada 3 ya, terkait keamanan, aplikasi, dan infrastruktur. Kemudian manajemen risiko. Nah, sama dengan manajemen risiko SPBE, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan poin di area manajemen risiko ini. Kemudian di area infrastruktur, ini lebih teknis ya. Kalau tata kelola tata laksana itu levelnya mungkin di atas ya. Di atas itu kayak high level, tapi masih apa ya, masih membumi, tapi ini di high level. Tapi kalau yang infrastruktur itu lebih ke teknikal. Jadi Bapak Ibu yang berada di area infrastruktur, jaringan, kemudian PC, server, dan lain sebagainya, perangkat lunak, perangkat keras itu ada di sini. Jadi ada di sistem jaringan komputer itu untuk yang jaringan komputernya, kalau yang manajemen infrastruktur untuk perangkat non jaringannya itu ada di sini. Kemudian sistem informasi dan multimedia, Bapak Ibu yang di sini mengembangkan aplikasi, bikin aplikasi, melakukan analisis aplikasi, perancangan, dan lain sebagainya terkait dengan aplikasi atau informasi, itu ada di poin sistem informasi ini di unsur-unsurnya. Yang kedua, kalau pengolahan data itu terkait Bapak Ibu jika melakukan input data, entry data, anything terkait dengan data processing itu akan ada masuk di sini. Dan terakhir adalah area TI spesial, ini terkait Bapak Ibu yang bermain-main di area data spasial, itu juga bisa diakomodir di sini. Dan atau khusus, nah ini agak menarik, khusus di sini adalah area multimedia. Jadi Bapak Ibu yang hobinya ngevlog, bikin animasi, bikin video, nanti bisa dinilaikan sekarang. Nah, yang berada di dalam tanda kurungnya itu adalah butir kegiatannya. Total butir kegiatan Prakom baru itu ada 280 kegiatan. 280 kegiatan untuk semua jenjang keahlian dan keterampilan. Dan ini hampir 2 kali lipatnya dibandingkan butir Prakom yang lama, yang di undang-undang, yang di Perkabipes nomor 16 tahun 2008. Iya, yang di total. Nah ini, jadi yang di sini kalau kita lihat di sini, ini yang sebelah kiri itu yang keterampilan, kanan itu keahlian. Jadi 280 kegiatan itu terbagi ke dalam keterampilan 74 dan keahlian 206. Di sini ada yang jenjang keterampilan ya, baik yang di ruangan ataupun yang di Zoom. Ada ya? Oke, berarti nanti saya akan jelaskan juga mengenai keterampilannya secara lebih detail. Berbedanya dengan yang sebelumnya, kalau sebelumnya keterampilan itu ada 4 ya, ada 4 jenjang ya, ada 4 jenjang ya, 4 peringkat gitu ya. Nah kalau di sini menjadi 3, yaitu terampil hanya 15 butir kegiatan saja, mahir paling banyak 45, dan penyelia. Sementara kalau di jenjang keahlian itu cenderung lebih banyak, tapi levelnya tetap 4 ya. Pertama, muda, madya, dan utama. 64 kegiatan untuk pertama, 77 kegiatan untuk muda, 43 kegiatan untuk madya, dan 22 kegiatan utama. Nanti akan saya breakdown lagi
apa saja sih butir kegiatan dengan jumlah itu. Nah sekarang setelah kita tahu area prakom itu ngapain aja, mari kita mulai masuk ke butir kegiatan prakomnya. Nah butir kegiatan prakom ini sebenarnya kan ada di Permenpan 32 2020 ya. Nah seperti yang disampaikan kemarin bahwa akan ada sedikit perbedaan, bahwa kalau yang dulu itu yang pertama itu adalah opsi pendidikan dan sebagainya ya, baru kemudian tugas jabatannya.